Di hari istimewa ini gantinya berhura-hura di tempat yang lain, Bapak mau datang kemari untuk belajar firman Tuhan. Baik saudara-saudara, seperti yang saya ungkapkan kemarin, KKR ini adalah KKR Alkitab, bukan KKR sektarian, bukan KKR yang mengajarkan doktrin dari sesuatu aliran kepercayaan atau agama tertentu. Tetapi yang diajarkan lewat KKR ini adalah firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab ini. Bolehkah saya lihat Alkitab yang saudara bawa? Tolong angkat tinggi-tinggi. Wah, ini saudara-saudara kita, sahabat-sahabat dari militer, membawa senjata rohani mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apakah ada yang hadir baru malam hari ini? Boleh saya lihat tangan? Oh, ada juga. Di mana saudara kemarin? Kami tunggu-tunggu saudara kemarin. Terima kasih saudara sudah datang pada malam hari ini. Iblis menggunakan medium perantara ular untuk membohongi Hawa. Anaknya meninggal dunia karena kecelakaan. Tengah malam dia bilang sama saya takut lihat anak saya. Padahal itu anaknya yang dikasih, tapi tengah malam dia takut lihat. Siapa tahu tiba-tiba dia buka matanya. Takut. Orang takut, orang mati. Orang mati tidak tahu apa-apa. Di Amerika, kalau sudah kuat mental, saraf kuat, pekerjaan yang paling menghasilkan uang adalah merias mayat. Mahal dibayar. Jadi kalau keluarga katakan, oh tolong dirias mayat ayah saya atau ibu saya, maka biar malam hari orang itu harus merias mayat itu sendirian, tidak boleh ada pembantu. Kalau ada pembantu harus bayar mahal. Jadi satu kali teman saya dapat surat, tolong lawat saya alamat rumah saya ini. Dia pergi ke rumah itu, ternyata itu rumah yang disebut funeral home, rumah duka, rumah di mana mayat disimpan di situ lalu dirias untuk siap acara penguburan. Wah, waktu dia ketok dibuka oleh temannya yang panggil ini, oleh orang yang panggil ini, dia lihat ada 4 mayat di sana sedang mau dirias, berdiri bulu romanya. Lalu dia katakan, Anda sendirian? Iya. Enggak takut? Takut siapa? Itu. Mereka tidak tahu apa-apa, dia bilang. Biar you maki-maki mereka, kamu pukul mereka, mereka tidak tahu. Lalu temannya yang dilawat ini katakan begini, aneh ya manusia itu, kenapa kok kubur-kubur itu dipagar? Orang mati tidak keluar, orang yang hidup takut masuk. Karena dusta iblis. Nah saudaraku yang kasih, iblis tidak bisa membangkitkan orang mati. Yang dia bisa, dia tiru keadaan orang mati itu supaya dia menipu, sehingga orang tidak pergi kepada Yesus atau kepada Allah untuk meminta pertolongan. Kalau saudara mau minta berkat, kemana saudara pergi? Kepada Tuhan, bukan ke kubur-kubur, karena orang mati tidak tahu apa-apa. Salah satu penyanyi kesukaan saya adalah Frans Daromes dan juga Bruri Pesulima. Enak kalau dengar mereka menyanyi. Sekarang kalau sudah mau dengar Frans Daromes menyanyi atau Bruri menyanyi, kemana saudara pergi? Jangan pergi ke kuburnya, ke kubur mereka, karena mereka tidak menyanyi di sana. Pergi ke toko kaset, pergi ke toko CD musik, saudara akan dapatkan suara mereka. Jadi saudaraku yang kasih, puji Tuhan, oleh karena firman Tuhan yang mengajarkan orang-orang mati akan tetap tinggal di dalam kubur sampai Yesus datang membangkitkan mereka. Kalau mereka mati dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Pelajaran yang berikutnya kita akan dapati, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Yesus dan mati? Kapan saatnya mereka dibangkitkan? Itu pelajaran yang lain. Tapi sekarang pelajaran kita adalah Allah akan datang untuk membangkitkan orang yang mati di dalam dia. Nah, tidak ada orang mati bertobat. Bagaimana seseorang disebut dia mati di dalam Kristus?
Bagaimana seseorang bisa disebut mati di dalam Kristus? Tidak ada pertobatan di dunia orang mati. Seseorang disebut mati di dalam Kristus bila mana waktu dia hidup, ia hidup di dalam Kristus. Ketika dia mati, dia disebut dia mati di dalam Kristus. Nah, orang-orang ini upahnya akan dibangkitkan. Itu kata Alkitab. Baik, mari kita lihat sekarang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan ada Mesias palsu, kita sudah buktikan kemarin. Lebih dari 1.200 orang yang mengaku diri mereka adalah Mesias, Kristus. Akan terjadi peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ada ayat-ayatnya juga di sana. Akan ada kelaparan, kemarin kita sudah pelajari, merupakan tanda kedatangan Yesus. Akan ada bencana alam, oh kita sudah lihat kemarin. Kemudian kebejatan moral seperti di zaman Nuh sebelum air bah datang. Kemudian kasih manusia bertambah dingin. Kemajuan teknologi tidak membuat manusia memiliki kasih yang semakin hangat, justru semakin mementingkan diri mereka sendiri. Yang mana yang mulai terjadi? Tanda-tanda tadi. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Your redemption draweth nigh. Penebusanmu, penyelamatanmu sudah mendekat, sudah hampir tiba. Kita akan dibawa oleh Yesus Kristus ke negeri yang Ia siapkan. Itu pelajaran kita yang berikutnya. Nah, ada satu oknum pribadi yang tidak suka umat Tuhan belajar firman Tuhan. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu waktunya sudah singkat. Bagi kita yang akan diselamatkan, kita bersuka. Kenapa? Oleh karena waktu penyelamatan kita sudah dekat. Tetapi bagi iblis, ia menjadi geram. Kenapa? Karena ia tahu waktu penghukuman baginya sudah dekat. Iblis tidak punya masa depan. Dia tahu itu. Dia akan dibinasakan oleh Allah. Kebinasaan yang kekal tanpa ada jaminan kebangkitan. Tetapi bagi kita manusia, Alkitab menerangkan kita mempunyai masa depan. Dengarkan ini saudara. Yang menarik bagi iblis adalah masa lalu saudara, masa lalu saya. Dia ungkit-ungkit masa lalu kita untuk membuat kita semakin lama menjadi menciut perasaan kita. Karena dia ungkit-ungkit masa lalu kita, dia blackmail kita, dia peras kita. Karena dia tidak sediakan masa depan. Berbeda dengan Allah, Allah melupakan masa lalu kita, karena Allah sediakan masa depan bagi kita. Ada satu cerita yang menarik. Ada seorang anak namanya kita sebut saja Mary. Lalu dia punya seorang adik yang namanya John. Nah, John ini paling suka lempar-lempar. Saya kidal, jadi lempar-lempar tangan kidal saya. Jadi John ini suka mencoba apakah lemparannya itu tepat atau tidak. Jadi kalau ada tiang-tiang telepon atau listrik, dia ambil batu, dia lempar. Kalau kena, teng, wah makin mahir. Lalu dia mulai melangkah lebih jauh, jarak jauh dia mulai lempar-lempar. Lama-lama bosan juga melempar sasaran yang diam. Dia mencoba mau lempar sasaran yang bergerak. Kebetulan ada seekor bebek lewat. Bebek itu milik mamanya. Ah, ini bebek bergerak. Dia ambil batu lalu dia lempar. Ternyata jitu lemparannya. Tepat kena di kepala bebek itu. Bebek tadi oleng, berputar-putar, rebah, mati. Wah, itu bebek mamanya.
Aduh, kalau mama tahu pasti saya dapat hukuman. Dia lihat kiri, kanan, kiri, tidak ada orang yang menyaksikan. Apa yang dia buat? Cepat-cepat dia ambil bebek tadi, dia kubur. Tidak berapa lama kemudian Mary, adik kakaknya, keluar. John, kamu bunuh bebek mama ya. Shh, Mary, diam. Jangan kasih tahu mama. Saya akan kasih tahu mama. Mary, tolong, please, jangan kasih tahu mama. Oke, saya tidak akan kasih tahu mama. Tapi apa? Dia punya bayaran. Minta apa saja saya akan buat, asal jangan kasih tahu mama. Oke. Di situ ada kereta warna merah. Mary katakan, oke, saya akan naik di kereta ini. Kamu tarik saya berkeliling. Gampang, John pikir, naiklah. Lalu dia mulai tarik. Pertama masih ringan, berputar. Ayo, lebih cepat. John tarik, makin lama makin cepat. Tapi ini Mary tidak mau dia beristirahat. Terus, tarik, terus, lebih kencang. Lama-lama dia sudah mulai hosa, orang Manado bilang, ngaloja, bahasa Bataknya. Udah mulai capek dia, terengah-engah. Mary istirahat. Tidak, tarik. Aduh, Mer, istirahat dulu, capek saya. Oke, 10 menit istirahat. Setelah itu tarik. Oke. Mary pun pergi ke rumah. John, dia duduk di samping kereta merah itu. Dia berpikir, Mary bisa bunuh saya dengan cara begini. Kenapa saya tidak bereskan saja masalah saya dengan mama? Cepat-cepat dia lari ke mamanya. Mamanya lagi duduk di loteng, ya, lantai 2 rumah, sementara merajut. Lalu John katakan, Mama, saya mau bikin pengakuan, Mama. Maafkan, saya bunuh Mama, tidak sengaja. Bunuh bebek Mama, maafkan, saya tidak sengaja. Mamanya katakan, John, Mama lihat apa yang kau buat. Mama juga lihat apa yang Mary buat kepadamu. Mama senang karena kau datang mengaku. Oke, Mama ampuni, tapi jangan buat lagi. Setelah dia ampuni, John cepat-cepat dia lari turun. Lalu dia rebahan di samping kereta merah tadi. Mary kemudian keluar bersiul-siul. Dia naik di kereta ini, lalu dia katakan, John, tarik. Tidak. Tarik. Tidak. Ingat bebek Mama. Tidak, saya tidak mau tarik. Kalau kau tidak mau tarik, saya lapor kepada Mama. John katakan, silakan lapor. Saya sudah bereskan urusan saya dengan Mama. Mary tidak bisa lagi peras John. Nah, saudaraku yang kekasih, iblis akan peras saudara. Dia tahu masa depan, masa lalu saudara. Tidak ada yang tersembunyi dari matanya. Dia tahu. Iblis tidak bisa kita lihat. Kita pikir tidak ada yang lihat, padahal iblis lihat-lihat. Hati-hati kalau kita buat sesuatu. Dan dia akan peras saudara dan saya sampai kita kehabisan energi, kehabisan tenaga. Yang terbaik di pelajaran kita malam ini, datang pada Yesus Kristus, meminta ampun atas dosa-dosa kita. Yesus akan ampuni kita, dan iblis tidak akan ada lagi kesempatan untuk memeras kita. Oke, iblis tahu waktunya sudah singkat. Dia tahu dia akan dibinasakan. Baik, sekarang mengapa kejahatan meningkat? Ayatnya Hosea 4 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Apa yang menyebabkan kejahatan meningkat? Oleh karena penduduk negeri ini tidak mempunyai kesetiaan, tidak memiliki kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Itulah yang menyebabkan kejahatan semakin merajalela. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang kedua. Mari kita baca kuat-kuat. Saya senang dengar suara saudara membaca Alkitab. Hosea 4 ayat 2. Sama-sama. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Inilah yang terjadi. Kalau
Kalau tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah, inilah yang akan terjadi. Manusia mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Apakah Allah menyediakan sesuatu aturan yang bisa menolong kita untuk terpelihara dari hasil-hasil ketidakpengenalan akan Allah, hasil-hasil tanpa adanya kasih? Mari kita lihat ini dulu, Wahyu pasal yang 12 ayat 17. Kita baca sama-sama, 2, 3. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, ini buku Wahyu adalah buku yang berisikan lambang-lambang, simbol. Naga itu simbol dari siapa? Setan. Ini naga bukan dari Sumatera Utara, si naga, bukan. Ini naga iblis, marah kepada perempuan. Perempuan itu simbol dari gereja. Jadi setan marah kepada gereja, lalu memerangi keturunannya, umat dari gereja itu. Ciri-ciri gereja itu dan ciri-ciri dari umat gereja itu memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu ciri-cirinya. Nah, mari kita cari tahu sekarang yang mana gereja yang memelihara hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah yang mana yang disebutkan di ayat Wahyu pasal 12 ayat 17 ini? Itulah perintah hukum Allah yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Kalau saudara punya catatan, bikin catatan, atau kalau saudara bawa Alkitab, boleh bikin catatan pinggir ayat ini. Baik, mari kita sekarang coba jabarkan satu persatu 10 perintah hukum Allah yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Perintah hukum yang pertama, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada ilah yang lain di hadapanku, kata Tuhan. Itu perintah hukum yang pertama. La ilaha illallah. Tiada Allah, tiada ilah selain Allah. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan itu dalam bahasa Arabnya Robi. Bukan la Robi ilaha, tapi la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Tetapi seringkali kita dengar terjemahan yang keliru. Profesor Dr. Buya Hamka almarhum, beliau mengatakan di televisi, terjemahan tiada ilah selain, tiada Tuhan selain Allah itu terjemahan yang keliru. Lalu saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya dari kaum keluarga kita dari agama mayoritas. Saya katakan kepada Bapak Mahmud Mataliti, orang Bone, seorang yang sangat kental keimanannya sebagai seorang muslim. Saya katakan, Pak, kenapa kok di televisi itu setiap azan maghrib dikumandangkan selalu diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, padahal ilah di sini bukanlah Tuhan itu bukan ilah. Oh iya, dia katakan, saya tahu itu salah. Jadi Pak, apa yang Bapak harus buat kalau Bapak tahu itu salah? Tiap hari dikumandangkan. Lalu beliau katakan, kami nanti akan perbaiki. Saya tunggu Pak. Dan betul, tidak berapa lama kemudian RCTI menerjemahkan la ilaha illallah dengan tiada sesembahan selain Allah. Waduh, saya senang sekali. Saya katakan kepada Pak Mahmud, terima kasih. Itu terjemahan yang tepat. Tiada sesembahan selain Allah. Tapi hanya bertahan 2 minggu. Setelah 2 minggu kembali lagi, tiada Tuhan selain Allah. Saudara yang kasih, perintah hukum Allah yang pertama, tiada ilah, jangan ada padamu ilah yang lain di hadapanku. Kenapa? Apakah ada bahayanya kalau kita mempunyai ilah yang lain selain Allah? Mari kita lihat. Ini adalah dewa dari orang-orang Amon yang namanya dewa Chemos.
Coba lihat, dia berbentuk manusia tetapi berkepala hewan. Tangannya menjulur ke depan, lalu ada rongga di mana api dinyalakan sampai tangan itu membara. Kalau terjadi bencana alam, maka ibu-ibu mempersembahkan bayi-bayi mereka. Hidup bayi sehat, tidak boleh yang sakit-sakitan. Bayi-bayi sehat ini dirampas dari tangan ibu-ibu dengan paksa. Ibu-ibu terpaksa harus menyerahkan. Lalu bayi-bayi ini dipersembahkan kepada dewa Astoret atau dewa Baal atau Kemos, namanya macam-macam. Ini dia nama-namanya: Melek, Molek, Milkom, Melkom, Molok, Molek, nama-nama dari berbagai bahasa. Inilah dewa mereka yang disebut dewa api, juga dewa seks dari orang-orang Kanaan, Filistin dan Punisia. Lalu bayi-bayi yang hidup ini diletakkan di tangan dari dewa mereka yang sementara membara menyala, panas. Bayi-bayi ini menggeliat berteriak-teriak, dan supaya jangan sampai menyayat hati orang yang mendengarnya, genderang pun ditabuh bertalu-talu. Akibat mempunyai ilah yang lain selain Allah. Jadi firman Allah mengatakan, perintah hukumnya, jangan membuat ilah yang lain, jangan memiliki ilah yang lain, hanya Allah dan Allah saja. Itu perintah hukum yang pertama. Perintah hukum yang kedua, Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca kuat-kuat. Sama-sama, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Perintah hukum Allah yang kedua mengatakan, jangan buat patung dalam bentuk apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit, apakah burung, apakah malaikat, atau yang ada di bumi di bawah, apakah berupa hewan atau manusia, orang suci atau apapun, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, dalam bentuk ikan, ikan besar, ikan kecil. Jangan buat patung. Lalu jangan sujud menyembah kepadanya. Buat patung dan sembah. Perintah hukum Allah yang kedua, jangan bikin patung dalam bentuk apapun. Apakah patung orang-orang yang saleh, orang-orang suci, laki-laki atau perempuan. Diulangi lagi dalam Ulangan pasal 4 5 dan ayat yang ke-6. Jangan buat patung dan sujud menyembah kepadanya, karena aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ayat berikutnya, mari kita baca lagi. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi perintah hukum yang kedua, jangan buat patung dan sembah sujud kepadanya. Nah, kalau kita punya patung penari Bali, boleh? Boleh. Asal jangan sujud menyembah. Jangan pasang kemenyan lalu sembah-sembah, minta rezeki, minta doa kepada patung. Oke, perintah hukum yang ketiga. Oh, ini contoh-contoh dulu gambar. Ini di Thailand. Patung-patungnya macam-macam. Ada yang muka menyeramkan. Seram sekali nih, penjaga. Ini katanya dewi perempuan. Mukanya cantik, tapi badannya binatang, ada ekornya. Ah, ini katanya dewa-dewa yang menyanggah bumi. Ini patung-patung di Myanmar. Ini dari patung pagoda, Swedagon Pagoda. Ada 84.000 patung Buddha, berbagai posisi, duduk, berdiri, tidur, berbaring, rebah. Itulah patung, dan semua orang di situ menyembah. Ini ada yang tidur, berbaring. Wah, mereka luar biasa.
Saya datang ke sana di pagi hari, dikasih makan. Siang hari dimandikan. Jadi saya tanya, loh, kenapa dimandikan? Kan udara panas, jadi perlu sejuk. Lalu kenapa kok dikasih makan? Ya, apa nggak terbalik? Saya bilang, bukankah dewa Anda yang harus kasih Anda makan? Bukankah dewa Anda yang harus kasih sejuk kepada Anda dengan memandikan Anda? Kok terbalik sekarang malah tidak berdaya patung-patung itu? Jangan buat patung dan menyembah sujud kepadanya. Perintah hukum yang ketujuh, maksudnya yang ketiga, Keluaran 20 ayat yang ketujuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Terjemahan yang lama, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ada banyak orang, mereka menggunakan nama Allah untuk menyatakan bahwa mereka itu benar. Saya di Mesir, waktu itu belum ada itu kamera menggunakan card. Dulu pakai film, satu roll 36. Jadi saya sudah mulai kehabisan film. Saya bawa berapa roll? 20 mungkin. Tapi kehabisan karena banyak yang difoto. Jadi saya lihat ada yang menjual itu film-film Fuji Color di atas itu trotoar, kaki lima, pedagang kaki lima. Jadi saya katakan kepada dia, berapa ini? $10. Dia bilang, ini di negeri saya $6. Oke, saya akan beli tapi $6. Oh, dia bilang, untuk kamu $9. Saya katakan $6. Dia katakan, demi Allah saya belinya ini mahal, jadi $8 untuk kamu. Saya bilang enggak, $6. Kamu tidak tahu saya orang tua, saya tidak berbohong, demi Allah $7. Saya katakan $6. Lama-lama rupanya dia tidak mau kasih sama. Kalau $7 pasti dia kasih. Akhirnya saya bilang oke lah, tidak jadi. Rupanya turun-turun itu angka, dia tutupi kebohongan dia dengan pakai nama Allah. Jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan pakai bersumpah demi nama Allah. Demi mati, demi Allah, saya disambar geledek, saya tidak bohong. Nama Allah dipermainkan. Bisa juga nama Allah dijadikan permainan. Kalau contohnya, misalkan begini, tukang bakso lewat di depan rumah saya makan bakso, diminta bayaran saya tidak mau bayar, malah saya tinju ini tukang bakso. Lalu orang mulai bilang, itu anaknya siapa? Loh, itu kan anaknya pendeta misa. Kebetulan papa saya seorang pendeta. Itu anaknya pendeta misa. Kok nakal sekali anaknya pendeta? Nggak diajar oleh bapaknya itu. Nama bapak saya terbawa-bawa. Kalau kita sebagai pengikut Tuhan, hidup kita tidak benar, nama Allah yang akan dicela oleh orang. Itu sebabnya dikatakan, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, lewat kata-kata kita dan lewat perbuatan kita. Perintah hukum yang keempat, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Anak kalimat perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang keempat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ini perintah. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Ini kalimat perintah. Ini harus dibuat dan harus tidak dibuat. Jangan melakukan pekerjaan pada hari yang ketujuh. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Baru yang berikutnya, anak kalimat penjelasan. Kenapa perintah diberikan? Ini penjelasannya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam di malam-malam yang berikut.
Ini perintah hukum yang keempat. Sekarang kita tiba kepada perintah hukum yang kelima. Keluaran 20 ayat 12. Ini kita baca kuat-kuat. Sama-sama, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak disebutkan di sini, hormatilah ayahmu dan ibumu waktu mereka masih kuat, waktu mereka masih muda, waktu mereka masih bisa punya gaji. Kapanpun mereka adalah orang tua kita. Apakah mereka sudah jompo, apakah mereka sudah tinggal berbaring di tempat tidur, mereka adalah orang tua kita. Hormati mereka. Sekarang saya mau bertanya, kembali, berapa banyak ibu di dalam ruangan ini yang punya anak? Tolong angkat tangan. Oke, terima kasih, terima kasih. Berapa banyak bapak yang punya anak? Bapak yang punya anak. Oke, baik, terima kasih. Sekarang, tolong angkat tangan. Berapa banyak bapak atau ibu yang mau didurhaka oleh anaknya? Tolong angkat tangan. Loh, tadi banyak yang angkat tangan, kok sekarang nggak ada? Berapa banyak dari orang-orang tua yang mau tidak dihormati oleh anak-anak mereka? Ada? Bersyukurlah kepada Allah. Allah memberikan perintah hukumnya yang kelima ini supaya kita dihargai, dihormati, dicintai, didengar oleh anak-anak kita. Perintah hukum Allah, perintah ini mengikat dan harus kita laksanakan. Supaya apa? Supaya lanjut umur kita di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah hukum yang ke-6, Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Saya mau bertanya, berapa banyak yang mau dibunuh? Ada? Yang suka dibunuh? Tidak ada. Bersyukurlah kepada Allah oleh karena perintahnya yang ke-6 ini mengatakan jangan membunuh. Hargai nyawa. Nyawa orang lain, nyawa siapapun, hargai nyawa mereka. Jangan membunuh. Perintah hukum yang ke-7, Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Sekarang kembali angkat tangan. Berapa banyak istri sekarang? Istri. Tolong, oh cuma satu istri? Berapa banyak istri yang ada di sini? Oke. Berapa banyak ayah yang ada di sini? Oke, sekarang. Berapa banyak dari istri-istri yang ada di sini yang mau dimadu oleh suaminya? Angkat tangan. Ada? Berapa banyak suami-suami yang mau dimadu oleh istrinya? Oh, tidak ada, semua tidak mau. Tidak ada yang mau mempunyai pasangan kita mempunyai will yang lain. Tahu will? Wanita idaman lain. Tidak mau ada pil, pria idaman lain. Bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena Allah menempatkan perintah hukumnya yang ke-7, jangan berzina. Baik, perintah hukum yang ke-8, Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Bagus atau tidak perintah ini? Bagus. Berapa yang suka barangnya dicuri? Tentu tidak ada yang suka. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia berikan perintah hukumnya yang ke-8, jangan mencuri. Perintah hukum yang ke-9, Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta atas sesamamu. Bagus atau tidak ini? Jangan berbohong, jangan ngerumpi, jangan gosip tentang sesamamu. Inilah yang banyak kali menimbulkan malapetaka. Inilah yang banyak kali membuat hubungan orang menjadi renggang karena saksi dusta, gosip, ngerumpi dan sebagainya. Itu perintah hukum yang ke-9. Dan bersyukur kepada Allah karena Dia berikan perintah hukum yang ke-9 ini supaya jangan ada dusta, jangan ada tipu di antara kita, di antara sesama manusia. Perintah hukum yang ke-10, Keluaran 20 ayat yang ke-17. Ini kita baca kuat-kuat sama-sama. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ingin ini yang menuntun kepada dosa-dosa yang berikutnya, pelanggaran-pelanggaran hukum yang berikutnya. Jangan ingin rumah sesamamu, jangan ingini istrinya. Ada sebutan di Indonesia sini dikatakan, secantik-cantiknya anak gadis orang lain, masih lebih cantik anak gadis sendiri. Secantik-cantiknya istri sendiri, masih lebih cantik istri orang lain. Pernah dengar sebutan itu? Kelakar, tapi kebanyakan ada benarnya. Istrinya sudah cantik sekali, masih tertarik kepada istri orang lain. Biar lebih cantik istrinya, masih lebih cantik istri orang lain. Saudaraku yang kasih, jangan ingini istri orang lain. Jangan ingini hambanya laki-laki, hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kalau di zaman modern sekarang, jangan ingin mobilnya. Karena kalau seseorang ingin mobilnya, kalau ada kesempatan dia akan curi mobil itu. Jangan ingin kacamata orang lain, jam tangan orang lain. Karena kalau ada kesempatan dia akan curi kacamata, jam tangan itu. Ingin inilah yang menjadi pemicu dari semua pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain. Jangan ingin perintah hukum yang ke-10. Baik, sekarang ada yang berkata hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi. Apa benar hukum yang 10 ini tidak berlaku lagi? Mari kita cari tahu dari Alkitab. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan atau menghapus hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang ke dunia ini bukan mau menghapus, meniadakan hukum Taurat tadi, perintah-perintah hukumnya. Dia justru untuk menggenapinya. Ayat 18, lihat. Yesus berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota. Iota adalah huruf paling kecil, titik dari bahasa Greka. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik perintah hukumnya ini lenyap. Artinya perintah hukumnya itu penting. Yesus tidak merubahnya, Yesus tidak menghapusnya, Yesus tidak meniadakannya. Malahan mari kita lihat, Yesus tidak merubah hukumnya, malahan ia membuatnya menjadi lebih berat. Kita baca ayatnya, catat nanti baca di rumah. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Yesus mengutip perintah yang keberapa ini? Jangan membunuh. Perintah yang ke-6 ya. Sekarang saudara lihat ayat yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sama hukumannya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, bahasa aslinya raka, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, bahasa aslinya more, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini orang-orang ini tidak membunuh, cuma marah. Tapi marah sudah sama dengan membunuh. Kalau di daerah Timur Tengah sana, kalau orang marah tidak boleh pukul, ringan tangan, ringan kaki tidak boleh. Itu aib. Jadi yang mereka buat adalah mereka kumpul-kumpul kata yang paling keras, yang paling kasar. Tidak ada orang marah katakan, saya marah. Tidak ada. Itu kata yang paling keras, paling kasar. Itu yang diucapkan. Dan kata itu adalah raka. Mari kita lihat apa arti raka. Raka, kata dalam bahasa Arami, artinya tidak ada otak. Orang Manado bilang,
tidak ada ontak atau sampah kamu. Ungkapan yang diucapkan dengan penuh kutukan dan kebencian. Yesus bilang, kalau kamu bilang begitu sama temanmu, kamu akan dihadapkan ke mahkamah agama, neraka. Lalu kata yang kedua adalah more. More artinya, ini maaf ya, ini saya hanya kasih tahu artinya, tapi saya mau tambah penekanan. Goblok. Kalau kita bilang sama teman kita, goblok kamu, tolol, dungu kamu. Yesus bilang kamu akan dihadapkan kemana? Dibawa kemana? Ke neraka. Belum membunuh, hanya marah, sudah dihukum. Jadi Yesus tidak merubah hukumnya, malah membuatnya memperberat, jadi berat. Baik, yang berikutnya, ayat berikutnya, Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Perintah hukum keberapa ini? Yang ketujuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Terjemahan lama katakan, seorang yang memandang perempuan lalu timbul nafsu birahinya, orang itu sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Di sekolah-sekolah, asrama-asrama pada umumnya saya pergi, mereka tempel gambar-gambar di kamar-kamar atau di hall-hall mereka. Mereka tempel gambar-gambar wanita. Yang ditempel bukan gambar ibu mereka atau kakak atau adik mereka. Banyak dari yang ditempel itu tidak dikenal oleh mereka. Dan yang ditempel itu bukan mereka yang pakai kain kebaya atau baju kurung. Yang mereka tempel di situ gambar-gambar orang yang rupa-rupanya tidak sanggup beli pakaian lengkap. Jadi pakaiannya pakaian yang minim, atau kadang-kadang mungkin tidak bisa beli pakaian. Jadi tanpa pakaian mereka pajang. Yesus katakan, setiap orang yang memandang perempuan lalu timbul nafsu birahinya, lalu mulai berangan-angan, aduh kalau bisa ini perempuan ini hidup, lalu mulai berangan-angan, timbul nafsu birahinya, orang itu sudah berbuat zina dengan perempuan itu yang tidak tahu menahu di dalam hatinya. Kalau ada waktu, kesempatan untuk melakukan pikirannya yang kotor itu, maka orang ini akan melakukannya. Itu sebabnya banyak terjadi pemerkosaan. Pemerkosaan sambil membunuh, mengerikan sekali. Di India beberapa waktu yang lalu, seorang anak gadis 23 tahun, calon sarjana, naik bus dengan pacarnya. Tiba-tiba datang 6 orang India di bus ini, langsung menyergap kedua mereka, melempar yang laki-laki, lalu memperkosa si wanita sampai wanita itu koma, sampai dikirim ke Singapura, ditolong nyawanya, tidak tertolong, mati si wanita ini. Pemerkosaan oleh geng-geng ini disebut geng rape. Banyak anak-anak gadis yang mati. Kenapa? Karena mereka telah berbuat zina di pikiran mereka. Lewat internet, tadi malam kita sudah pelajari, lewat gambar-gambar carut, sehingga membuat sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran berat. Firman Tuhan itu melindungi kita, hukum Tuhan itu melindungi supaya kita ini dijauhkan dari segala yang bahaya itu. Tentu kita senang kalau anak-anak kita, apalagi saya punya 4 gadis. Oh bukan, tidak gadis lagi ya, karena sudah punya anak. 3 sudah punya anak. Saya sudah punya 7 cucu. Tidak percaya mungkin saudara ya, 7 cucu saya. Bulan Desember nanti lahir cucu yang ke-8. Hanya 1 tinggal gadis. Aduh, saya selalu dengan istri saya menjaga anak-anak gadis ini. Aduh Tuhan, jangan sampai ada orang-orang yang tidak betul pikirannya, melanggar firman Tuhan, mencelakakan anak-anak gadis saya. Itulah yang menjadi concern kita, kepedulian kita, keselamatan orang-orang. Bersyukurlah kepada Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan lewat hukumnya. Kalau saja semua orang turut 10 hukum Allah, tidak akan ada pemerkosaan, tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada pencurian, tidak akan ada penipuan, tidak akan ada perampokan, kalau semua orang ikut perintah Allah ini. Baik, ada orang katakan begini,
sukar menurut hukum Allah. Tidak bisa. Kita tidak akan bisa menurut hukum Allah. Hanya Allah yang bisa menurut. Pernah dengar itu? Hanya Allah yang bisa menuruti hukum-hukumnya. Kita tidak bisa. Benarkah pernyataan seperti ini? Mari kita lihat. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Allah tahu banyak dalih maaf yang dibuat oleh manusia untuk tidak menurut hukumnya, sukar menurut hukum Tuhan. Jadi Allah sekarang bukan hanya tuliskan hukumnya itu di 2 loh batu di zaman Musa, tapi juga akan dituliskan di dalam hati mereka. Di dalam akal budi Tuhan akan taruh hukumnya. Apa maksudnya? Mari saya terangkan. Hati itu di mana? Di mana hati? Ibu-ibu kalau sakit hati apa yang dibuat? Pukul-pukul dadanya. Sakit hatiku. Padahal ini bukan hati. Ini jantung. Kalau sakit jantung bolehlah. Hati ini di sini, otak kita. Itulah hati yang dimaksudkan di sini. Hati ini dari dalamnya terpancar keluar segala macam. Jadi Tuhan akan taruh hukumnya itu di dalam akal budi kita dan menuliskannya dalam hati mereka. Saya terangkan. Kalau saudara mau bertamu ke rumah seseorang, bahagian mana dari rumah teman saudara itu saudara pergi? Saudara tuju kemana? Kemana? Pintu. Saudara pergi ke pintu. Kenapa tidak ke jendela? Kenapa tidak lewat jendela? Saudara begitu datang langsung pergi ke jendela, lalu intip-intip. Kecuali kalau pintu terkunci ya. Kenapa tidak bongkar atap rumah? Kenapa ke pintu? Karena sudah tertulis di hati kita, masuk rumah lewat pintu. Tidak perlu saudara ingatkan, nanti jalan lewat pintu ya, lewat pintu, lewat pintu. Tidak perlu. Langsung kaki saudara turun dari mobil, langsung menuju ke pintu. Kenapa? Sudah tertulis di hati kita, jalan masuk rumah lewat pintu. Kalau lewat jendela itu ada orang-orang yang punya niat yang lain. Lampu lalu lintas, kalau dia berwarna merah apa artinya? Berhenti. Lampu kuning, berhati-hati, siap berhenti. Lampu hijau, jalan. Begitu lihat lampu hijau langsung saudara jalan. Kalau lihat kuning langsung hati-hati, merah langsung berhenti. Kenapa? Sudah tertulis di hati kita, merah artinya berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Saudara tidak akan bertanya-tanya, ini Pak Polisi ini main-main ya. Tadi waktu itu merah, lalu kuning, lalu hijau, lalu nantinya merah lagi, kuning. Saudara bertanya-tanya, langsung tertulis di hati. Kalau saudara naik mobil, apa bekal yang saudara harus buat kalau mengemudikan mobil? Harus ada SIM, surat izin mengemudi. Satu kali saya ke Malang bersama istri saya dari Surabaya, 90 km. Saya yang kemudikan mobil. Begitu tiba di Malang, istri saya katakan, pinjam dompetmu. Saya pas rogoh kantong saya nggak ada dompet. Rupanya saya tukar celana saya, lupa pindahkan dompet. Dan di dompet saya itu ada SIM. Sekarang saya dapati saya tidak bawa SIM. Tiba-tiba saya takut mau setir. Kau yang bawa, saya katakan. Loh, bawa aja. Tadi nggak apa-apa kok, 90 kilo kau jalan nggak apa. Sekarang saya sadar bahwa saya tidak bawa SIM. Artinya saya melanggar peraturan. SIM itu peraturan, harus dibawa. Kalau saudara kemudikan mobil saudara, di Indonesia lewat di jalan mana? Sebelah mana? Dari jalan. Di kiri. Kalau di Amerika dari kanan. Nah, di kiri saudara setir, di kiri. Apakah saudara ingatkan diri saudara? Jangan lupa ya, di kiri. Kiri, kiri, kiri. Begitu? Tidak, saudara jalan santai-santai tenang. Kenapa? Sudah tertulis di hati kita, jalan di Indonesia harus di sebelah kiri. Di Amerika di sebelah kanan. Inilah artinya Tuhan akan taruh hukumnya di akal budi kita, tuliskan hukumnya di hati kita supaya kita dengan mudah
menurutinya. Dan percaya kalau ada orang katakan hukum Tuhan itu tidak bisa dibuat, sukar. Kalau sampai hukum Tuhan menjadi sukar untuk dibuat, Allah itu kejam. Memberi hukumnya tapi tidak bisa diturut. Sama seperti kita mempunyai anak baru 5 tahun, angkat beras 1 kuintal, angkat. Kejam atau tidak kita? Kejam. Allah tidak kejam, Allah itu baik, makanya dia taruh hukumnya itu di akal budi kita. Baik, sekarang ada orang yang berkata bahwa kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kalau begitu apakah hukum tidak diperlukan lagi? Ada orang-orang yang katakan kita tidak di bawah hukum, kita di bawah kasih karunia. Mari kita lihat ayatnya, Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Orang katakan, Pak bisa lihat ayat ini mengatakan kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, jadi tidak perlu lagi hukum Taurat itu, karena kita di bawah kasih karunia. Apakah itu benar? Mari kita lihat. Rasul Paulus tidak mau orang salah mengerti tulisannya ini. Lalu di ayat 15 dia tuliskan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bahasa Grekanya keras, megenoito. Megenoito artinya diharamkan Allah, dijauhkan Allah. Tolong jelaskan, apa maksudnya kita tidak berada di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia? Dan karena itu dikatakan, apakah kita boleh berbuat dosa? Tidak. Mari saya terangkan. Saya yakin semua saudara tahu proyek Senen di Jakarta. Proyek Senen, kalau jalan lurus, ditarik lurus, saudara akan tiba di jalan apa? Kuitang. Di Kuitang itu terdapat toko Gunung Agung, toko Wali Songo, lalu ada bukan Gramedia, ada toko apa lagi itu, Agung-Agung juga namanya. Nah, satu kali jam 1 siang saya kemudikan mobil pas lampu merah, jadi saya berhenti orang pertama di lampu merah. Pikiran saya sementara memikirkan tentang KKR yang akan dibuat malam nantinya. Jadi karena pikiran saya penuh dengan KKR, saya lupa bahwa di perempatan itu ada peraturan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tidak boleh mobil dari proyek Senen ini langsung menuju ke Kuitang. Dia harus belok ke kiri atau ke kanan, lalu ada putaran, baru memutar di sana, baru masuk ke Kuitang. Saudara tahu itu maksudnya? Bisa ikuti gambaran ilustrasi saya? Oke. Jadi saya lupa peraturan itu. Begitu lampu hijau menyala, langsung saya tancap gas, saya menyeberang langsung ke Kuitang. Mobil di belakang klakson, tet tet tet. Kenapa diklakson? Saya pikir ini hijau, kenapa diklakson? Barulah saya sadar ketika saya sudah tiba di ujung perempatan itu. Tidak boleh langsung menuju ke Kuitang. Apa yang kemudian reaksi saya yang pertama? Saya coba lihat ada polisi atau tidak. Dan betul, seorang polisi langsung lari ke sepeda motornya, langsung mengayu sepeda motornya. Saya tahu dia mau kejar saya. Jadi langsung saya pasang sein, lampu kuning, berhenti pas di depan toko Gunung Agung. Belum lama saya berhenti, Pak polisi sudah berdiri di samping kaca saya. Saya turunkan kaca saya. Pak polisi ini kemudian memberi hormat. Selamat siang Pak. Polisi tidak ambil pistol. Tadi melanggar ya? Enggak, dia cuma hormat saja. Tapi tangan saya sudah gemetar. Karena saya tahu saya sudah melanggar. Waktu saya melanggar itu, saya berada di bawah hukum. Saya berada di bawah hukum, artinya saya telah melanggar hukum dan saya harus dihukum. Bayar denda atau paling sedikit hukuman kurungan badan 6 bulan. Jadi saya katakan, ada Pak. Saya ambil dompet saya dengan tangan gemetar, saya keluarkan SIM. Lalu saya katakan, Pak, saya ini pendeta Pak. Mohon maaf tadi saya ngelamun,
saya tidak sadar bahwa tidak boleh. Minta maaf Pak, mohon maaf. Saya ajar anggota-anggota saya menurut hukum Pak. Polisi itu dia lihat SIM saya, lalu apa ada STNK? Dengan tangan gemetar saya keluarkan STNK dari kunci mobil. Saya katakan lagi, Pak, minta maaf Pak, saya tidak akan buat lagi. Lalu polisi ambil STNK, dia bergerak menuju ke depan, dia cocokkan nomor di STNK dengan nomor mobil, lalu dia kembali ke saya. Lalu ini yang dia katakan, Pak, sekarang Bapak tahu kan, tidak boleh masuk ke sini di siang hari dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Saya tahu Pak, saya tadi hanya ngelamun, makanya saya silaf, saya minta maaf Pak. Oke Pak, dia bilang, lain kali jangan dibuat lagi ya. Lalu dia sodorkan kepada saya SIM dan STNK saya. Saya lupa dia seorang polisi. Saya tepuk-tepuk belakangnya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, saya tidak akan buat lagi. Dengarkan saudara, begitu saya melanggar peraturan, saya langsung berada di bawah hukum. Apa artinya? Saya harus dihukum karena saya melanggar hukum. Tetapi kemudian saya mengakui kesalahan saya, kesilafan saya. Saya meminta pengampunan dari hamba hukum. Hamba hukum ini memaafkan saya. Tindakan memaafkan itu dengan cara mengembalikan SIM dan STNK saya. Artinya saya tidak perlu dihukum, saya tidak perlu lagi bayar denda atau hukum kurungan badan. Dia izinkan saya untuk jalan kembali. Malah dia hentikan mobil-mobil yang lain untuk memberi saya jalan. Polisi itu katakan apa? Jangan buat lagi. Nah saudara yang kekasih, polisi tadi karena dia lihat saya seorang pendeta, dia tidak langsung katakan begini, oh Bapak pendeta ya, tentu ajarannya baik. Ginilah Pak, saya akan pergi ke sana, saya akan cabut tanda larangan itu, supaya kapan saja Bapak mau masuk silakan. Apa itu yang dibuat oleh polisi? Tidak, tanda larangan tetap ada di sana. Yang dia katakan, Bapak sudah tahu kan, jangan lagi melanggarnya. Misalkan keesokan harinya pukul 1 siang, polisi yang sama berjaga di tempat yang sama, saya juga berada pada posisi yang pertama, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, langsung saya terobos lagi masuk ke Kuitang. Polisi yang sama datang kepada saya, dia akan katakan, loh Bapak yang kemarin sudah katakan tidak akan melanggar lagi, kok sekarang melanggar? Apa kata polisi? Kali ini Pak harus bayar tilang. Dengarkan saudaraku yang kasih, berada di bawah kasih karunia artinya kita tidak melanggar hukum lagi, kita berada di bawah kasih karunia, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi itu tidak memberikan kepada kita lisensi, izin untuk melanggar itu kembali. Karena begitu kita melanggar hukum itu, kita langsung pindah ke bawah hukum lagi, artinya kita harus dihukum. Itulah arti berada di bawah hukum dan di bawah kasih karunia. Tidak menghapus hukum Taurat itu. Nah, bolehkah, karena ini 10, lalu kita bilang Tuhan tawar-menawarlah, bolehkah kalau saya hanya ikut 9 saja? Kan itu sudah mayoritas. Saya turut hukum 9 saja, tidak usah 10. Boleh? Oke. Ini mati rupanya di layar. Apakah ada gangguan? HCBN? Layar mati? Oke. Sekarang coba saudara gunakan gambaran imajinasi pikiran saja, sampai nanti bisa ditayangkan kembali di layar. Bolehkah menurut 9 saja dari 10 peraturan? Saya kasih ilustrasi yang lain. Misalkan saudara kemudikan mobil, lampu merah, terjang. Tiap ada lampu merah diterjang, sampai pada akhirnya polisi tangkap. Nah, ini di Manado ada anak muda yang suka naik sepeda motor, lampu merah dia terjang, aman. Satu kali, setelah sekian kali dia melanggar, polisi tangkap. Kamu tidak lihat itu lampu merah? Lihat Pak. Kenapa kamu terjang? Kenapa kamu langgar? Soalnya saya nggak lihat Bapak, dia katakan. Saudaraku yang kekasih,
Kita harus menuruti semuanya. Lalu saudara katakan begini sama polisi, Pak polisi begini Pak, saya itu penurut hukum Pak, semua perintah hukum lalu lintas saya turut Pak, saya ikuti semua. Ya kelemahan saya cuma satu Pak, yaitu melanggar lampu merah. Ya itu saja kelemahan saya. Kira-kira polisi akan katakan apa? Anda seorang yang baik, penurut hukum, semua diturut kecuali satu, yaitu melanggar lampu merah. Oke, teruskan saja. Anda adalah seorang warga yang baik, menjadi panutan, cuma satu yang dilanggar, teruskan pelanggaran itu. Kira-kira demikian polisi katakan? Tidak. Atau misalkan hakim katakan, Anda tidak membayar pajak, Anda harus dihukum. Aduh Pak, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia saya patuhi, saya seorang warga negara yang baik, semua undang-undang peraturan apapun saya ikuti. Hanya memang satu Pak, kelemahan saya, yaitu tidak bayar pajak. Kira-kira apa kata hakim? Anda bagaimana dengan Allah? Baik, Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Berarti hukum Tuhan itu harus seluruhnya diturut. Ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Artinya 10 hukum itu seluruhnya harus diikuti. Nah, ada yang katakan begini, saya dengar nih orang katakan, tapi kan hukum Tuhan itu sudah dipakukan, dipalangkan di kayu salib, berarti tidak perlu lagi hukum Tuhan itu. Benarkah demikian? Ini perlu penjelasan. Makanya KKR ini dibuat untuk membuka mata kita, mengerti penjelasan yang harus kita ketahui. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Tidak ada orang-orang yang mengajarkan hukum Tuhan itu tidak perlu diturut lagi karena sudah dipaku di kayu salib waktu Yesus mati di kayu salib. Benarkah hukum Tuhan sudah dipakukan di kayu salib? Mari kita sudah lihat dari tadi kan, Allah Yesus tidak merubah hukumnya, malah memperberat. Kalau gitu ini perlu juga dijawab. Nah, kalau di dalam buku Perjanjian Baru dituliskan tentang hukum Taurat, apa saja hukum Taurat? Taurat artinya pengajaran. Kitab Taurat adalah kitab yang berisikan pengajaran. Itu dikenal dengan nama Pentateuch, 5 tulisan buku Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itulah hukum Taurat, kitab Taurat. Apa saja hukum yang berada di kitab Taurat? Semua perintah hukum yang terdapat di kitab Taurat ini, yang 5 ini, disebut nomos dalam bahasa aslinya, bahasa Greka. Hukum Taurat, semua hukum yang tertulis di 5 kitab ini. Hukum-hukum apa saja itu? Yang pertama, hukum sipil. Jadi di kitab Tauratnya ada hukum sipil, hukum yang mengatur perilaku kehidupan manusia terhadap sesamanya. Kalau kamu punya lembu, lembu itu suka tanduk-tanduk orang, kamu harus ya kurung lembu itu. Itu adalah hukum sipil. Kalau kamu berhutang harus bayar, itu hukum sipil. Tidak bisa kita katakan, Yesus sudah mati di kayu salib, hutang lunas ya, pinjam dulu hutang 10 juta, lalu ditagih. Yesus sudah mati di kayu salib, sudah memakukan hukum itu, jadi tidak perlu tagih lagi hutang. Tidak bisa, hutang tetap hutang, tidak terhapus oleh kematian Yesus di kayu salib. Hukum kesehatan, hukum kesehatan terdapat di dalam kitab Taurat tentang kebersihan, tentang
vaksinasi, tentang apa istilah yang lain. Oke, yang penting kebersihan. Hukum kesehatan itu ada di dalam kitab Taurat. Apalagi hukum moral, yaitu 10 perintah hukum moral, itu terdapat di kitab Taurat. Hukum upacara kurban, sembelih kurban. Tadi saya lewat, ada dituliskan di sini disediakan 1000 ekor lembu kurban. Hukum upacara kurban ini terdapat di kitab Taurat. Apalagi hukum sunat, sunat itu terdapat di kitab Taurat. Nabi Ibrahim atau Abraham, dia disunat umur berapa? Masih ingat? 99 tahun, udah tua, dia disunat. Karena itu hukum yang harus dipatuhi. Nah sekarang, waktu Yesus mati di kayu salib, yang mana yang dihapuskan? Bukan hukum sipil, seperti saya tadi katakan. Kalau hutangnya bayar, jangan bilang Yesus sudah mati di kayu salib, ini ya, hapus ya hutang. Nggak bisa. Itu bisa urusan dengan hamba hukum nanti, bisa urusan dengan bapak-bapak tentara, polisi, ya. Hukum kesehatan, tetap kita harus praktekkan kesehatan. Itu tidak dihapus oleh kematian Yesus di kayu salib. Hukum moral, 10 perintah hukum moral, apa itu dihapus? Kalau itu dihapus artinya kita boleh berzina, kita boleh mencuri, kita boleh membunuh, kita boleh tipu sana tipu sini, kita boleh ingin. Itu tidak dihapus. Yang dihapus adalah ini, 2 yang terakhir. Hukum upacara kurban, sembelih kurban, itu semua adalah gambaran tentang Yesus. Dialah kurban. Di kitab suci, saudara-saudara kita umat Islam, di surah Ali Imran, surah 3 ayat 45 dikatakan, Masihu Isabnu Maryama wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya Isa Al-Masih putra Maryam, wajihan. Wajihan itu artinya terkemuka, dahsyat, hebat, besar, fi dunia, di dunia, wal, dan akhirat. Dan dia dikatakan menjadi kurban. Kurban itu bukan korban. Beda antara kurb dengan korban. Korban itu bahasa Inggrisnya victim. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, orang tanya berapa korban yang mati. Itu korban, victim. Tetapi kalau kurban, kurban artinya seseorang mati jadi tumbal, mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Dalam hal ini orang yang berdosa didamaikan dengan Allah. Jadi Yesus menjadi kurb. Nah inilah yang dilambangkan dengan semua sembelih-sembelih kurban. Wujudnya Yesus. Ketika Yesus disalibkan, perlu lagi kita sembelih-sembelih kurban? Tidak perlu, karena yang dilambangkan sudah mati di kayu salib. Hukum sunat ini juga sudah tidak diperlukan, karena sunat itu menunjukkan di zaman Abraham dulu tanda umat Tuhan. Kalau sekarang sunat bukan lagi tanda umat Tuhan. Kita akan pelajari besok apa tanda umat Tuhan. Sunat badani bukan lagi tanda umat Tuhan. Saudara kan tidak tunjuk-tunjukkan, kan pamer-pamer. Lihat, saya disunat. Tidak. Sunat di sini pada waktu Yesus mati di kayu salib, pemisah dihapuskan. Jadi dua yang dihapuskan dari dua hukum Taurat, yaitu hukum upacara kurban dan hukum upacara sunat. Kalau di buku Perjanjian Baru disebutkan kata entolas. Nah, entolas itu artinya perintah hukum, 10 perintah hukum Allah. Ini tidak dihapus. Hukum Allah tetap berlaku, tetap terus ada, tetap mengikat. Karena dia adalah, hukum ini adalah salinan dari tabiat Allah itu sendiri. Oke, apa yang harus kita buat kalau kita melanggar perintah hukum Allah? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, pelanggaran hukum menghasilkan dosa. Lalu kalau kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita jatuh ke dalam pelanggaran akan hukum Tuhan, kita akui dosa kita, minta pengampunan. Allah itu setia dan adil, dia akan ampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. Baik, apa hasil menurut hukum? Ada hasilnya? Mari kita lihat. Apa hasil menurut akan hukum? Kami 2 tahun tinggal di Singapura. Ini putri bungsu saya. Sekarang sudah sama tinggi dengan saya. Singapura dikenal, Singapore is a fine city. Kata fine artinya bagus, baik. Dan memang Singapura itu kota yang bagus, yang baik, bersih. Tapi fine juga punya arti yang kedua, yaitu denda. Jadi Singapura itu kota denda, penuh denda. Denda apa saja? Mari kita lihat. Tidak boleh merokok, no smoking. Dendanya $1.000. Ini di rumah sakit nih. Oh, di kereta api, sorry. No smoking, $1.000. $1 Singapura berapa sekarang? 6 ribuan, 7 ribu? 7 ribu mungkin. Jadi kalau saudara merokok di Singapura, naik kereta merokok, $1.000 kalikan 7 ribu. Saudara harus keluar dari kantong saudara 7 juta bayar. Tidak boleh makan dan minum di kereta, $500. Berani makan atau minum di kereta di Singapura, 3,5 juta harus bayar. Tidak boleh bawa barang-barang yang menghasilkan api. Dendanya $5.000. Wah, bukan main. Dendanya 35 juta. Ya, 35 juta betul? Iya. Kalau sampai berani melanggar ini, durian tidak dipakai denda, tapi tidak boleh bawa durian. Apalagi? Tidak boleh meludah. Tidak boleh meludah. $500. Saya pergi ke satu tempat, tidak usah saya sebut di mana. Di airportnya orang meludah di mana-mana, merah-merah lagi. Kalau di Singapura dibuat satu kali $500, 3,5 juta. Tidak boleh kencing di sembarang tempat. Wah, kalau orang di Indonesia ada yang bilang, Pak, ini negeri bebas, suburkan tanaman di sini. Di Singapura $500 saudara kencing di sembarang tempat. Nggak boleh merokok di tempat-tempat ini, $500. Itu chewing gum, permen karet. Jangan coba-coba makan permen karet di Singapura. $500 langsung didenda. Kenapa? Ini membahayakan. Saya punya celana, satu celana saya rusak, ketempel permen karet. Saya coba keluarkan segala macam, dicuci, dibikin apa. Ada yang katakan itu basahi, taruh kertas, setrika, nanti nempel. Sudah dibuat, tetap rusak. Berapa celana saya rusak? Karena orang-orang itu seenaknya main permen karet, taruh di bawah di kursi. Anak saya kena di rambutnya permen karet. Aduh, setengah mati mau keluarkan. Sudah dicoba segala macam. Akhirnya sambil gunting, maaf, idet anak gadis ini, saya potong rambutnya. Itu sebenarnya ini barang haram. Kalau saudara kebetulan ke Singapura, jangan kunyah-kunyah permen karet, $500. Tidak boleh buang sampah sembarangan, $500. Tidak boleh kasih makan burung, tidak boleh, $500. Makanya Singapura itu aman, bersih. Kami tinggal di apartemen lantai 13. Tidak ada nyamuk, tidak ada tikus, tidak ada lalat. Satu kali seekor lalat masuk lewat jendela. Istri saya paling nggak suka lihat lalat. Buru-buru saya kata. Saya bilang, kasihan, jangan cuma 1 ekor. Saya sudah kangen mau lihat lalat. Kenapa itu? Karena bersih, karena menurut hukum. Anak saya pergi sekolah 6:30 masih gelap. Hari pertama saya antar dia sampai sekolah. Hari kedua saya antar sampai di tempat bus. Hari ketiga saya hanya antar sampai di bawah apartemen. Hari keempat saya hanya antar dari atas, dari jendela. Bye bye, saya bersiul. Dia pulang sudah gelap, tapi tidak takut. Kenapa? Semua orang menurut hukum. Lalu satu kali anak saya pulang, Idet namanya. Dia bilang, Dad, saya diledekin teman-teman. Kok agama kamu itu banyak sekali sih larangannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apa kamu enak beragama dengan banyak larangan, hukum-hukum? Apa saya mau jawab? Ditanya. Oh, gampang.
Tanya sama mereka, kenapa mereka sekolah di Singapura? Di Singapura banyak denda. Nggak boleh kencing di sembarang tempat, nggak boleh meludah di sembarang tempat, nggak boleh macam-macam, merokok, makan permen karet. Kalau di Indonesia kan bebas makan permen karet, nggak usah bayar denda. Kenapa kok sekolah di Singapura? Tanya sama mereka. Hasil penurutan hukum Tuhan itu membuat orang yang tinggal di dalamnya merasa nyaman, tentram, aman. Kalau semua orang menurut hukum Tuhan. Oke, saya lihat waktu saya berjalan cepat sekali. Saya masih mempunyai 5 menit. Saya mempunyai satu ilustrasi yang saya membutuhkan 7 orang untuk datang ke depan. 7 orang dengan cepat, laki-laki perempuan sama saja. 7 orang tolong datang dengan cepat ke atas panggung ini. Baru 1 orang. Ada lagi yang kedua? Pak, ini Mas dari tentara. Ya, 2, 3, 4, 5. Bagus. Silakan. 1, 2, 3, 4. Baru 5. Saya masih perlu 2 orang lagi. 2 orang sudah maju. Ya, silakan. Oke. Orang katakan hukum itu tidak perlu lagi, hukum Tuhan. Jadi tolong agak ke tengah sini. Ya. Untuk malam ini saja Anda punya nama dirubah ya. Dari Marokan menjadi hukum. Nama Anda sekarang hukum. Nama Anda dosa. Ya. Nama Anda Pak Ritonang Yesus. Wah. Nama Anda Pak Albert Alex Injil. Nama Anda Pak Steven pendeta. Nama Anda Pak Joanna anggota. Dan Bapak nama Anda sekarang gereja. Tolong angkat tinggi-tinggi. Sekarang kalau orang katakan hukum tidak berlaku lagi, kira-kira apa yang akan terjadi? Hukum yang kita sudah pelajari dikatakan hukum Anda tidak dibutuhkan lagi. Jadi silakan duduk. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak. Hukum. Sekarang dosa. Dosa terjadi akibat pelanggaran hukum. Dosa dalam 1 Yohanes 3:4 adalah pelanggaran hukum. Jadi sekarang dosa Anda adalah pelanggaran, tidak ada hukum. Hukum tidak. Apakah ada dosa kalau gitu? Tidak ada, karena hukum adalah dosa adalah pelanggaran hukum. Sekarang tidak ada hukum berarti ada dosa? Tidak ada dosa. Terima kasih, silakan duduk. Yesus Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa akibat pelanggaran hukum. Sekarang Yesus Anda turun ke dunia untuk menebus manusia dari tidak ada dosa. Tidak ada dosa kan? Hukum juga tidak ada. Apa perlu Yesus datang menjelma menjadi manusia? Tidak perlu. Jadi silakan, terima kasih. Yesus tidak diperlukan karena tidak ada dosa, tidak ada hukum. Injil artinya kabar baik. Allah mengasihi isi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus manusia dari dosa akibat pelanggaran hukum. Sekarang Injil adalah kabar baik. Tentang apa? Tentang Yesus harusnya. Tapi tidak ada Yesus, tidak ada dosa, tidak ada hukum. Perlu Injil? Tidak diperlukan. Terima kasih, silakan duduk. Pendeta pekerjaannya hanya satu, memberitakan Injil. Allah mengasihi isi dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan dia tidak binasa. Yesus menebus manusia dari dosa akibat pelanggaran hukum. Ya, sekarang pendeta, Anda mau mengkhotbahkan apa sekarang? Nggak ada Injil. Pendeta perlu sekolah pendeta kalau gitu. Nggak perlu, tidak ada Injil yang mau dikabarkan. Jadi Pak Pendeta ganti profesi, ya, jadi businessman. Ya, terima kasih. Anggota itu datang hadir, mau mendengar pendeta mengkhotbahkan Injil, kabar baik tentang Yesus yang menebus manusia dari dosa akibat pelanggaran hukum. Anggota, Anda sekarang datang mau dengar apa?
Mana? Tidak ada pendetanya. Perlu Anda datang untuk berkumpul? Tidak perlu, kita tidak ada pendeta. Anda duduk-duduk diam-diam tidak dengar apa-apa. Mendingan main tenis, main badminton, sepak bola, nonton TV. Karena nggak ada pendeta yang mau didengar. Ya, terima kasih. Ya, anggota nggak perlu anggota berkumpul bikin KKR seperti ini. Karena nggak ada pendeta, nggak ada Injil yang dikabarkan. Gereja dibangun mahal. Saya mau tanya sekarang, Pak, mana anggota Bapak? Nggak ada. Mana pendeta Bapak? Nggak ada. Mana Injil Bapak? Tidak ada. Mana Yesus Bapak? Mana hukum Bapak? Nggak ada. Perlu bangun gereja kalau begitu? Nggak perlu, Pak. Lebih baik bangun itu taman apa istilahnya, amusement center, tempat-tempat hiburan. Karena nggak perlu gereja. Silakan, terima kasih. Saudara lihat di sini, kalau tidak ada hukum, semua yang lain tidak diperlukan. Hukum Tuhan tetap berlaku. Hukum Tuhan tetap mengikat. Dan hukum Tuhan ini melindungi saudara dan saya. Hukum Tuhan ini adalah pelindung. Ibarat kota benteng dilindungi oleh hukum Tuhan untuk kebaikan saudara dan saya. Sebagai penutup, disebut apakah kita jika kita menuruti perintah hukum Allah? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Mari kita baca kuat-kuat. Sama-sama, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengarkan saudara, menurut hukum, hukum tidak menyelamatkan saudara dan saya. Hukum tidak punya kuasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Siapa yang menyelamatkan saudara dan saya? Yesus Kristus. Sekarang kenapa harus menuruti hukumnya? Karena kita mencintai Dia. Jadi kita menurut hukum karena kita cinta Yesus. Bukan kita menurut hukum supaya masuk surga. Tidak. Yang membuat kita masuk surga adalah Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Putra Maryam, wajihan fi dunya wal akhirati. Sebagai penutup saya mau kasih lagi satu kitab, ayat dari kitab suci saudara-saudara kita umat Islam. Ampuh ayat ini dari kitab Ali Imran, surah Ali Imran, surah 3 ayat 55 dan 56. Dikatakan di ayat 55, "Itsqalallahu ya Isa, ini mutawafika wa rafiuka ilaya wa mutahhiruka minalladzina kafaru wa jailu ladzina tabauka fauka ladzina kafaru illa yaumil qiyamati summa ilaya marjiukum." Yang artinya, tatkala Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau, lalu aku akan membawa engkau kepadaku, dan aku akan menyucikan engkau dari minal ladina kafaru." Ladina artinya orang-orang, kafaru orang kafir, orang tidak percaya. Dengarkan saudara, siapa orang yang disebut kafaru, kafir di kitab suci umat Islam surah 3 ayat 55. Orang kafir adalah orang yang tidak percaya Isa. Kalau orang itu percaya Isa, menurut Isa dia bukan orang kafir. Ini ayat tadi katakan, dan aku akan sucikan engkau dari minaladina kafaru, dari orang-orang kafir. Wajailu, dan aku menjadikan ladina tabauka, ladina artinya orang-orang, tabauka yang mengikut engkau Isa. Orang yang mengikut Isa, kata Allah, aku akan jadikan fauka. Fauka artinya mengungguli, mengatasi, lebih tinggi, di atas ladina kafaru, di atas orang-orang kafir. Ila artinya sampai, ila yomil kiamati, sampai hari kiamat. Apakah sudah kiamat sekarang? Belum. Jadi orang-orang yang mengikut Isa akan diangkat, mengungguli, lebih tinggi, mengatasi ladina kafaru, orang-orang yang tidak percaya Isa sampai hari kiamat. Ayat 56 lebih dahsyat bunyinya.
Fa'ama ladzina kafaru fa'atsibuhum atsaban syadidan fid dunya wal akhirati wa malahum minasyirin. Yang artinya, adapun orang-orang yang tidak percaya Isa itu, aku akan siksakan mereka dengan siksaan yang amat kerasnya. Bahasa Sundanya, terjemahan bahasa Sundanya, anu pohara. Ada orang yang berbahasa Sunda di sini? Oh, enggak ada yang berbahasa Sunda. Aku, kata Allah, orang yang tidak percaya Isa akan aku siksa mereka dengan siksaan yang anu pohara, yang amat kerasnya, di dunia wal akhirati, dan di akhirat. Dan orang itu tidak akan punya penolong lagi. Siapa mau tolong mereka? Justru juru selamat tidak dipercayai, ditolak, dinista, dicerca. Ayat ini luar biasa. Saudaraku yang kekasih, hukum Tuhan, hukum Yesus Kristus ini harus kita agungkan. Dan dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat paling akhir, Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Masihu Isabnu Maryama, Isa putra Maryam katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita menuruti perintah-perintah hukum Allah tadi, Yesus katakan, kamu sahabatku. Oh, betapa indah kalau kita menjadi sahabat Yesus Kristus. Malam ini kita sudah bahas panjang lebar tentang 10 perintah hukum Allah yang ternyata tetap berlaku bagi semua orang yang percaya akan Allah. Dan mereka yang menurut perintah hukum Allah ini, mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Yesus Kristus. Dan mereka inilah yang mengasihi Yesus Kristus. Malam ini berapa banyak dari saudara yang mau berkata, Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari malam ini. Mata kami sekarang terbuka, mata kami sekarang membuat kami dibangunkan. Dan karena kebangunan rohani terjadi, maka ini akan menuntun kepada perubahan hidup. Perubahan hidup yang lebih menurut akan kehendak Tuhan. Kalau itu keputusan saudara malam hari ini, maukah saudara menyatakan di hadapan Allah, Tuhan, saya mau percaya dan terima 10 perintah hukum-Mu, dan saya mau menghayati dan mengamalkannya di dalam hidup saya, sehingga saya akan menjadi sahabat Yesus Kristus. Dan bila mana Yesus datang nanti, Dia tidak akan menjemput musuh-musuhnya atau orang yang membenci akan Dia. Dia menjemput orang yang percaya akan Dia, orang yang mencintai Dia. Dia akan menjemput sahabat-sahabatnya. Siapa mereka? Saudara dan saya. Mari saya undang saudara untuk berdiri, nyatakan keputusan saudara buat malam ini, bahwa saudara mau menjadi sahabat Yesus Kristus. Saudara mau menuruti perintah-perintahnya sebagai wujud kasih kita kepadanya dan kepada Allah. Terima kasih untuk keputusan yang luar biasa yang saudara buat malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang kami pelajari malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk pemberian 10 perintah hukum-Mu bagi kami. Kami telah berdiri saat ini, kami ingin tunjukkan kepada alam semesta, kepadamu, penerimaan kami akan 10 perintah hukum-Mu, dan juga pernyataan bahwa kami akan mau mencintai Engkau dengan menuruti 10 perintah hukum-Mu itu. Sehingga kami akan mempunyai kesempatan, bila mana Engkau datang nanti, Engkau akan jemput kami yang adalah sahabat-sahabat-Mu. Biarlah Engkau meteraikan keputusan yang telah kami buat di hati kami, dan biarlah itu akan terus menjadi milik kami yang akan kami terus pertahankan sampai Yesus datang. Terima kasih Bapa, pulanglah bersama kami malam hari ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan bawalah kami kembali besok untuk belajar lebih dalam lagi firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.